Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alfia Rahim, NPM 1001021021785 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Analisis Sadu Zariyah terhadap investasi saham syariah pada emiten yang keluar dari indeks saham syariah akibat sistem screening. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian saya. Investasi saham syariah merupakan inovasi baru dalam perekonomian Islam. Untuk mewujudkan investasi saham syariah ini dilakukan kegiatan screening saham yang tujuannya untuk menyeleksi perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke dalam investasi saham syariah dan untuk membentuk daftar efek syariah, juga indeks saham syariah Indonesia. Screening saham ini berjalan dengan sangat baik, akan tetapi menimbulkan permasalahan, yaitu ketika perusahaan yang awalnya dapat dijadikan sebagai tempat berinvestasi keluar dari indeks saham syariah karena adanya ketidaksesuaian perusahaan dengan kriteria syariah. Menurut fatwa DSN MUI dan peraturan OJK, investasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai investasi saham syariah lagi. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut ditarik investasinya atau investor menarik investasi tersebut, maka investor akan mengalami kerugian. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus tersebut dibutuhkan metode ijtihad dalam hukum Islam, salah satunya menggunakan metode ijtihad Sadu Zariyah. Lalu selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ground di teori. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data pustaka atau library research. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data studi dokumen. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deduktif. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, bagaimana konsep investasi saham syariah dan teori Sadu Zariyah. Investasi saham syariah ini merupakan investasi penanaman modal pada sebuah perusahaan yang memiliki kriteria sesuai dengan kriteria syariah yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip Islam. Investasi ini dilakukan dengan cara membeli saham pada perusahaan tersebut dan dibuktikan dengan adanya surat kepemilikan atau bukti penyertaan modal pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada teori Sadu Zariyah, yaitu merupakan teori ijtihad hukum Islam guna menjawab permasalahan-permasalahan juga tantangan yang terjadi pada masa seperti ini. Salah satunya dapat menjawab permasalahan dalam investasi saham syariah dengan cara mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan motif dan tujuan, dan juga mengkaji berdasarkan dampak yang akan diberikan dari permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya ada praktik screening saham pada investasi saham syariah yang terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama ada screening syariah yang tujuannya untuk membentuk indeks saham syariah dan Jakarta Islamic Index. Yang kedua ada screening kapitalis yang tujuannya untuk membentuk 60 saham tertinggi yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Lalu yang ketiga ada screening pada nilai transaksi volume yang tujuannya untuk membentuk 30 saham tertinggi yang memiliki rata-rata nilai volume transaksi tertinggi harian. Yang terakhir ada evaluasi emiten yang dilakukan tiap 6 bulan sekali, di mana evaluasi ini dilakukan terhadap perusahaan berdasarkan praktik bisnis dan laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis Sadu Zariyah terhadap investasi saham syariah pada emiten yang keluar dari indeks saham syariah. Yang pertama dilakukan pada analisis rasio hutang, di mana analisis ini dilakukan ketika perusahaan keluar dari indeks saham syariah akibat adanya peningkatan rasio hutang. Rasio hutang ini meningkat karena adanya pengembangan perusahaan. Jika hal tersebut alasannya karena pengembangan perusahaan, maka dampak yang didapatkan dari peningkatan rasio hutang ini nantinya dampak maslahatnya akan lebih besar daripada kerugian ketika investor menjual investasinya. Maka dari itu status investasinya menjadi netral dan investasi diperbolehkan. Yang kedua ada analisis pada pendapatan non halal, di mana analisis ini dilakukan ketika perusahaan keluar karena adanya peningkatan rasio pendapatan non halal yang alasannya sama seperti peningkatan rasio hutang.
Jika hal tersebut sama alasannya, maka investasi ini statusnya menjadi netral dan investasi diperbolehkan. Lalu yang terakhir ada analisis pada perubahan bisnis, di mana jika perusahaan tersebut keluar dari indeks saham syariah karena perubahan bisnis menjadi bisnis halal, status investasinya menjadi haram dan investasi tersebut menjadi tidak dibolehkan. Seperti halnya dalam Sadu Zariyah dikatakan, kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan yang secara pasti membawa mafsadah, maka dari itu investasi harus dihentikan. Lalu terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, investasi saham syariah merupakan investasi pada perusahaan yang memiliki kriteria syariah, dan teori Sadu Zariyah dalam investasi saham syariah ini dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan di dalamnya dengan cara mengkaji berdasarkan motif dan tujuan dan dampak dari permasalahan tersebut. Yang kedua ada praktik screening saham yang dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu screening syariah, screening kapitalis, screening pada nilai volume transaksi, dan yang keempat evaluasi yang tujuannya untuk membentuk daftar efek syariah dan indeks saham syariah. Lalu yang ketiga ada analisis pada Sadu Zariyah. Jika keluarnya perusahaan ini dikarenakan adanya peningkatan rasio hutang dan pendapatan non halal yang meningkat rasionya karena penyebabnya perusahaan sedang melakukan pengembangan, maka status investasinya menjadi netral dan diperbolehkan. Akan tetapi jika alasan perusahaan keluar karena adanya perubahan praktik bisnis menjadi bisnis haram, maka investasi harus dihentikan dan status investasinya menjadi haram. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.